5 miliar cuma buat satu tas? Yes, itu adalah harga salah satu tas yang jadi bagian dari koleksi istri Gubernur Kaltim. Ternyata nggak cuma punya style unik, koleksi tas mewahnya masih banyak lagi, bahkan sampai yang exotic leather dan super langka. Beliau memang udah lama banget jadi kolektor luxury bags, dan koleksinya pun mostly dari brand luxury termahal yaitu Hermes. Kira-kira ada apa aja sih? Yuk kita bahas. Dari yang pertama ada Hermes Birkin 25 Lizard. Tas exotic leather ini harganya di sekitar 2 miliaran. Gak cuma Birkin, dia juga punya versi Kelly 28 di harga 1,4 miliar dan Constance 18 di harga 500 juta. Kulit lizard ini rare banget guys, apalagi sampai punya 3. Lanjut, masih di tas eksotik kayak Hermes, yang satu ini Birkin 30 versi Crocodile Porous Shiny yang harganya sekitar 600 jutaan. Selanjutnya dia juga punya Kelly 20 Epsom di harga 400 juta. Terakhir, tas termahalnya adalah Hermes Birkin Faubourg yang harganya tembus 5 miliar. Bentuknya terinspirasi dari butik Hermes di Paris dan cuma ada sekitar 50 piece di dunia. Yang punya cuma seleb-seleb terkenal kayak Kylie Jenner, Syahrini, dan ternyata istri Gubernur Kaltim ini juga jadi salah satu pemiliknya. Masih banyak lagi koleksi lainnya yang kalau dibahas gak bakal ada habisnya. Kira-kira totalnya tembus berapa miliar atau triliun ya? Gubernur Kaltim ini kok rasanya seperti sengaja mengolok-olok masyarakat ya? Kenapa sikap Gubernur Kaltim belakangan ini seperti sedang mengejek rakyatnya sendiri? Beberapa waktu lalu beliau menolak isu politik dinasti dan nepotisme. Alasannya sederhana, karena beliau merasa dirinya dan keluarganya dipilih langsung oleh rakyat. Oke, kalau gubernur memang rakyat yang memilih, tapi sekarang muncul pertanyaan baru. Kalau Kadin Kaltim itu siapa yang memilih? Karena yang dilantik justru keponakannya sendiri dan usianya pun masih 23 tahun. Bahkan anak kandungnya juga jadi anggota. Wajar kalau publik bertanya, ini benar-benar proses organisasi yang wajar atau karena ada bayang-bayang kekuasaan di belakangnya? Belum selesai sampai di situ. Publik sedang ramai membahas mobil dinas mewah 8,5 M Range Rover Autobiography. Katanya mobil ini sudah dikembalikan, tapi mobil ini terlihat dipakai main golf dan bahkan muncul di acara pelantikan Kadin. Justru disinilah publik makin bertanya-tanya, ini benar-benar klarifikasi yang jujur atau cuma sekedar teknik ilusi politik untuk meredam amarah rakyat? Karena jujur saja, semua rangkaian kejadian ini terasa seperti bukan sekedar kebetulan, tapi seperti sikap yang seolah tidak peduli pada kritik masyarakat atau bahkan seperti sedang sengaja mengolok-olok rakyatnya sendiri. Definisi rakyat susah, jabat bermewah. Kalau saya sih jadi gubernur saya beli helikopter lah. Di tengah jeritan ekonomi rakyat Kalimantan Timur, harga naik, lapangan kerja seret, dan infrastruktur desa masih tambal sulam. Publik justru disuguhi kabar mobil dinas seharga 8,5 miliar untuk gubernur. Angka fantastis itu terasa seperti tamparan bagi warga yang masih berjuang memenuhi kebutuhan harian. Lebih mencengangkan lagi, pernyataan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud yang menyebut jika dia gubernur, dia pasti ingin helikopter. Padahal dia itu adalah saudara kandung Gubernur Kaltim. Pertanyaannya, ini soal kebutuhan jabatan atau soal selera kemewahan? Saat rakyat diminta sabar dan berhemat, mengapa elit terlihat tak ingin membatasi diri? Simbol kepemimpinan harusnya memberi teladan empati, bukan pamer fasilitas. Jika benar orientasinya pelayanan, bukankah yang lebih mendesak adalah mempercepat bantuan sosial, memperbaiki sekolah dan puskesmas, serta membuka lapangan kerja? Di saat banyak keluarga menghitung receh untuk bertahan, kabar mobil mirian dan wacana helikopter terasa seperti jurang yang makin lebar antara penguasa dan rakyat. Guys, beginilah potret jalan-jalan di Indonesia. Setiap hari pasti ada saja korban kecelakaan akibat jalan berlubang. Lihat nih, lubangnya gede banget, penuh air dan lumpur. Mobil sama motor harus zigzag, macetnya parah. Bukan karena nggak mampu bikin jalan yang bagus dan kuat, guys. Sebenarnya Indonesia tuh mampu, cuman terlalu banyak oknum anjing pejabat yang kelaparan. Kenapa banyak anjing pejabat yang kelaparan? Karena hukum di Indonesia tuh pemaaf bagi golongan-golongan para pejabat. Pejabat teh picek, rak duwe utek, jalannya ancur, kayak bubur guys, jalannya ancur kayak bubur guys. Sampean udah tahu belum? Susahnya nyari pekerjaan di negeri kita sendiri dan kesejahteraan sosial yang tumpang tindih. Tapi Gubernur Kaltim, mobil dinasnya seharga 8,5 miliar. Mending buat perbaiki jalan lu yang rusak aja tuh. Di Kalimantan Timur kan banyak jalan yang rusak.
Ngapain demi marwah, demi harga diri, lu beli harga mobil 8,5 miliar. Nggak pantas. Coba menurut sampean bagaimana nih? Langsung di komen-komen aja ya. Putri Amanda Nurrahmadani, keponakan Gubernur Kaltim, resmi dilantik menjadi Ketua Umum Kadin Kalimantan Timur periode 2025 sampai 2030. Secara administratif, semua rapi, pelantikan sah, gak ada masalah. Tapi masalahnya bukan di atas kertas, tapi di atas kepercayaan publik. Publik sedang melihat sebuah pertunjukan yang sangat-sangat kebetulan. Kebetulan IKN yang sedang dibangun, kebetulan proyeknya triliunan, kebetulan yang dilantik jadi wasit pengusaha daerah adalah keponakan gubernur yang baru berumur 23 tahun. Dan yang lebih plot twistnya lagi, beredar video Gubernur Kaltim pakai mobil Range Rover dengan plat palsu. Waduh, dari video yang beredar, saat dicoba dicek sama netizen di aplikasi Samsat, ternyata data tidak ditemukan. Aduh, pusing! Share biar lebih banyak yang aware. Udah tahu kan kenapa harus beli mobil 8M? Biar cocok sama outfitnya ibu gubernur kita tercinta. Keren banget, mau deh punya outfit kayak gini. By the way, Ibu Sherly Juanda, gubernur terkaya, nggak mau nih ngikut outfit kayak gini. Ini tuh outfit kecintaannya masyarakat Kaltim. Aku nggak lo, suka kan lo, mirip kan lo, mirip kan. Jadi jangan pada emosi, jangan pada sirik, jangan pada komen aneh-aneh, karena outfitnya udah on point. Ya mobilnya harus menunjang juga dong, bener nggak? Valencia, jurnalis CNN, membongkar keracunan MBG di depan presiden. Kini ditahan karena dianggap membongkar aib negara. Kedaulatan macam apa yang kita banggakan jika suara jurnalis seperti Valencia ini harus dibungkam hanya karena dia berani menunjukkan fakta keracunan dalam program pemerintah. Ketika hukum digunakan untuk melindungi citra, bukan melindungi nyawa, lalu, apakah kita masih berpikir negara ini masih bisa dikatakan baik-baik saja? Valencia melakukan tugasnya sebagai jurnalis, melakukan investigasi dan mengungkap fakta bahwa ada prosedur yang salah atau bahan makanan yang tidak layak dalam distribusi MBG yang menyebabkan keracunan. Penahanan dia dengan dalih pencemaran nama baik atau penyebaran berita hoax menunjukkan bahwa hukum seringkali digunakan untuk membungkam kebenaran, bukan untuk mencari keadilan. Inilah bukti dari pernyataan saya di video tempo hari. Saya mengatakan tidak adanya rem atau oposisi sebagai quality control pemerintah. Ketika jurnalis ditangkap karena mengungkap fakta medis, ini menciptakan efek ketakutan bagi jurnalis lain atau masyarakat sipil untuk bersuara. Rakyat dipaksa menerima narasi bahwa semua baik-baik saja, padahal ada nyawa rakyat yang terancam. Kita tahu bahwa institusi Polri mendominasi dalam pengelolaan dapur MBG, maka terjadilah anomali fungsi. Tugas utama polisi adalah Kamtibmas dan penegakan hukum, tapi yang terjadi malah memegang kendali bisnis catering skala nasional. Inilah alasan mengapa Valencia ditangkap. Siapa yang melapor? Tentu pengelola dapur, yang dalam hal ini yang terafiliasi dengan institusi tersebut. Siapa yang menangkap? Institusi yang sama. Hasilnya, tidak ada wasit yang netral. Tidak ada temuan makanan basi atau keracunan. Pengungkapan fakta oleh jurnalis dianggap sebagai serangan terhadap institusi mereka. Penangkapan Valencia adalah bentuk pertahanan diri institusi atas kepentingan bisnis. Kalian pikir negara ini baik-baik saja? Negara ini sedang sakit, kawan. Aparat penegak hukum kita sibuk mengurus dapur catering daripada mengurus keadilan. Ketika MBG berubah menjadi proyek tambang bagi institusi penegak hukum, dan ketika jurnalis seperti Valencia dipenjara karena membongkar kebobrokan pengelolaan MBG, maka hari ini kita sedang dipertontonkan wajah kekuasaan kondisinya seperti apa. Nyawa rakyat tidak jauh lebih penting dibanding kenyangnya perut para pengelola antek-antek penguasa. Sekarang mungkin mereka yang jadi korban MBG ini. Tapi percayalah, suatu hari nanti, cepat atau lambat, kalian pasti akan dapat